Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Regina dari kelas PBNI C. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme artikulasi serta deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia, baik bunyi vokoid maupun bunyi kontoid. Mekanisme artikulasi sendiri adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria tersebut, bunyi dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan bibir labium atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh bibir atas sebagai titik artikulasi. Misalnya pada bunyi penyebutan huruf P, B, M, dan W. Yang kedua, bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir labium bawah dan gigi dentum atas. Caranya, bibir bawah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya, pada bunyi penyebutan huruf F dan V. Yang ketiga, bunyi apikodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah apex dan gigi dentum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya, pada penyebutan T pada pintu, D pada dadi dalam bahasa Jawa, dan N pada minta. Yang keempat, bunyi apikoalveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi atau alveolum atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas yang berperan sebagai titik artikulasi. Misalnya pada penyebutan N pada nama. Yang kelima, bunyi laminopalatal, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah atau lamina dan langit-langit atas atau palatun. Caranya, tengah lidah sebagai artikulator menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Misalnya pada penyebutan huruf C, J, dan N. Yang keenam yaitu bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah atau dorsum dan anak tekak atau uvula. Caranya, pangkal lidah sebagai artikulator menyentuh anak tekak sebagai titik artikulasi. Misalnya pada penyebutan huruf Q dan R. Yang ketujuh, bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok atau laring. Caranya, udara yang keluar dari paru-paru digesekkan ke tenggorok, misalnya pada penyebutan huruf H. Yang terakhir yaitu bunyi glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah glotis pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glotis, misalnya pada penyebutan hamzah. Selanjutnya adalah bunyi segmental dalam bahasa Indonesia. Bunyi segmental merupakan bunyi yang bisa disegmen-segmenkan, diruas-ruaskan, atau dipisah-pisahkan. Bunyi segmental menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satuan bahasa yang diabstraksikan dari kesatuan wicara atau teks. Klasifikasi bunyi segmental dalam bahasa Indonesia, yaitu pada ada tidaknya gangguan. Di sini, yang dimaksud dengan gangguan adalah penyempitan penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap atas arus udara dalam pembentukan bunyi. Dilihat dari ada tidaknya gangguan ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Bunyi vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Ketika bunyi diucapkan, yang diatur hanyalah ruang resonansi pada rongga mulut melalui pengaturan posisi lidah dan bibir. Bunyi-bunyi vokoid ini lebih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan bunyi-bunyi kontoid. Hal ini karena terbatasnya pengaturan posisi lidah dan bibir ketika bunyi itu diucapkan. Bunyi vokoid terdiri atas yaitu yang pertama, bunyi vokal I, tinggi, depan, dan tidak bulat. Yang kedua, bunyi vokal U,
tinggi, belakang, dan bulat. Yang ketiga, bunyi vokal E agak rendah, depan, dan tidak bulat. Yang keempat, bunyi vokal O agak rendah, belakang, dan bulat. Yang kelima, bunyi vokal A rendah, depan, dan tidak bulat. Berikut keterampilan menggunakan bunyi vokoid. Selanjutnya yaitu bunyi kontoid. Bunyi kontoid yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Bunyi-bunyi kontoid ini lebih banyak jenisnya bila dibandingkan dengan bunyi-bunyi vokoid. Seiring dengan banyaknya jenis artikulator yang terlibat dalam upaya penyempitan atau penutupan ketika bunyi itu diucapkan. Berikut keterampilan menggunakan bunyi kontoid. Nah, itulah tadi penjelasan tentang mekanisme artikulasi serta deskripsi bunyi segmental bahasa Indonesia dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.